Kita mulai. Diinfokan juga bapak-bapak yang duduk di sebelah sana, mohon jangan bersender juga, karena itu sementara, takut jatuh juga. Jadi benar-benar penuntut ilmu jangan nyender ya. Nah, takutnya jatuh bapak. Jazakumullah khair. Yang di sana kami ulangin lagi, jangan bersender di kaca, takutnya juga jatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita kedatangan tamu salah satu ustaz kita, Abu Abdul Muhsin Dr. Firanda Ad-Dirja hafizahullah taala, yang insyaallah pagi hari ini beliau akan menyampaikan nasihat kepada kita. Mohon para jamaah untuk mendengarkan nasihat-nasihat dari beliau hafizahullah. Kalau bisa mencatat, jangan ngobrol apalagi tidur. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya kepada kita semua. Tidak panjang lebar, insyaallah kita akan langsung mendengar ceramah atau nasihat dari Ustaz kita, Ustaz Firanda hafizahullah taala. Pada tafadhal masykuran majur. Ini apa? Ini apa? Ini enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la ilaha ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat, ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang bahagia ini kita akan bahas satu perkara yang setiap kita menjalaninya, yaitu masalah berteman. Masalah berteman. Setiap kita butuh dengan teman, ya, baik ikhwan maupun akhwat. Apalagi kita dikatakan sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, tetapi butuh dengan kawan yang lainnya. Maka begitu pentingnya masalah pertemanan, maka perkara ini juga dibahas dalam syariat, ya, bagaimana pertemanan yang benar, dan tidak boleh kita berteman dengan cara pertemanan yang salah. Ini di antara salah satu indahnya syariat Islam. Bahwasanya Islam adalah syariat yang sempurna, komprehensif, ya. Tidak ada satu permasalahan kecuali dibahas. Dan kita tidak akan menemukan hal ini dalam agama-agama yang lain. Begitu detailnya syariat Islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Sampai-sampai permasalahan pertemanan, ada padat berteman, hal-hal yang bisa merusak pertemanan, semuanya dibahas dalam Islam. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antaranya misalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang pentingnya berteman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wala tusahib illa mu'minan." Dan janganlah engkau berteman kecuali dengan orang mukmin, ya. Itu jangan kau jadikan sahabat dekatmu, teman curhatmu, ya, teman perjalanan, kecuali juga orang yang beriman, agar engkau tidak terbawa kepada keburukan. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Al-mar'u ala dini khalilihi." Seorang berdasarkan agama temannya. "Falyanzur ahadukum man yukhalil." Hendaknya salah seorang dari kalian melihat siapa yang dijadikan teman. Artinya syariat tidak memperbolehkan kita sembarang berteman. Harus selektif, memilah-milih siapa yang menjadi teman kita. Karena kalau kita salah berteman, maka teman tersebut akan mengaruhi agama kita. Maka Rasulullah SAW mengatakan tadi, "Al-mar'u ala dini khalilihi." Seorang berdasarkan agama sahabatnya. Karenanya, "Falyanzur ahadukum man yukhalil." Maka salah seorang dari kalian hendaknya kalau mau berteman, lihat dulu siapa yang mau dijadikan teman. Pepatah Arab berkata, "As-sahibu sahib." Bahwasanya sahabat itu akan menggiring temannya. Dan itu adalah konsekuensi logis dari pertemanan. Ketika terjadi pertemanan, pasti terjadi sinkronisasi, yaitu berusaha adaptasi antara satu dengan yang lainnya. Jika teman kita tersebut buruk,
bisa jadi kita teradaptasi menjadi seperti dia, ya. Atau dia yang kemudian menjadi baik seperti temannya yang baik tersebut, ya. Oleh karenanya tidak sembarang kita berteman. Dan kalau kita tidak terjadi adaptasi, sinkronisasi, maka pertemanan tersebut akan terputus. Maka pertemanan tersebut pasti menimbulkan adaptasi, penyesuaian antara satu dengan yang lainnya. Inilah makanya Rasulullah SAW mengingatkan jangan sampai engkau berteman dengan teman yang buruk. Karena kalau kau berteman dengan teman yang buruk, kau akan beradaptasi menjadi buruk seperti dia. Kita lihat kenyataan. Kalau kita pernah berteman dengan teman misalnya yang dermawan misalnya, ya. Masya Allah, teman yang dermawan, kita akan terpengaruh. Ya, sedikit atau banyak kita akan terpengaruh. Kenapa? Teman kita ini sangat dermawan. Tapi kalau kita berteman dengan orang pelit, mungkin kita terpengaruh pelitnya, bahkan lebih pelit daripada dia. Saya dulu, artinya saya tidak dermawan, tapi maksud saya punya teman-teman yang dermawan. Saya punya teman-teman yang dermawan luar biasa. Saya baru belajar kedermawanan ketika saya kuliah di Madinah. Saya melihat teman-teman saya yang statusnya tidak punya seperti saya, tapi pengorbanannya luar biasa. Waktu saya mulai lihat, mungkin saya dulu kurang bergaul, jadi saya jarang bergaul dengan orang yang dermawan, ya. Mungkin bergaulnya sesama pelit, ya. Jadi ini sekedar cerita saja, ya. Jadi jangan ditiru, ya. Jadi saya pondok, ini sekedar cerita. Waktu saya pondok, namanya orang pondok, ada rajin, ada kegiatan ibadah, kegiatan tertentu. Nah, qadarullah waktu itu saya ada puasa Senin Kamis, melatih diri, karena tidak biasa puasa. Saya melatih diri puasa Senin Kamis. Saya beli Indomie waktu itu, iklan lagi bukan ya, ini mie. Saya beli mie goreng, ya, satu karton isinya, satu dus isinya 40, ya. Kalau tidak salah, ya. Maka saya hitung kalau Senin Kamis berapa kali habis, ya. Saya beli, saya taruh. Nah, sebelum subuh saya bangun, saya masak, kemudian saya makan. Ternyata setiap saya bangun sebelum saya mau sahur, ada teman yang ikut bangun. Dia ikut nimbrung sama Indomie saya. Hari pertama saya senang-senang aja, Insyaallah silakan. Besok Kamis dia bangun lagi, besok Senin dia ikut lagi. Nah, ini sama-sama nggak punya duit masalahnya. Ketika itu saya jengkel, saya ingat saya jengkel. Ini orang, ya Allah, nggak punya malu. Saya juga susah. Jangan makan mie saya. Ini diantara cara hemat saya puasa. Kemudian kamu ikut sahur sama saya, dan kamu tidak pernah menraktir saya ketika berbuka. Dalam hati saya, itu sebelum saya ke Madinah, ya. Maksudnya, ya, Masya Allah. Saya masih ingat kisah itu. Kenapa dulu saya pelit sekali? Padahal bukankah kalau dia ikut sahur saya juga dapat pahala? Tapi saya jengkel. Kenapa? Karena dia ikut sahur dan selalu begitu. Akhirnya, ya, saya waktu ke Madinah, subhanallah, saya dapat teman-teman luar biasa. Teman-teman orang-orang Arab terutama yang berkorban luar biasa, ya. Kalau makan selalu traktir. Saya jadi bingung, ini orang selalu traktir, ini orang selalu berkorban. Kalau ada apa-apa dia. Mulailah saya lihat, oh, ada orang-orang seperti ini yang tidak pernah lihat saya, yang tidak saya pernah lihat sebelumnya. Maksud saya, sampai saya punya teman orang Libya, sampai saya bilang kamu gini nanti uangmu habis. Nggak usah dipikir, Firanda. Kalau kamu mikir-mikir nanti rezekimu seret, katanya. Udah kamu kasih, nanti insya Allah kasih. Dan subhanallah, dia yang paling dermawan, dia yang paling banyak uang. Saya nggak tahu uangnya dari mana. Pokoknya dia dermawan. Kalau kita kumpul dia yang terakhir, kalau kita kumpul dia yang bayar, selalu dia, ya. Saya juga pingin, cuma duit saya nggak ada. Saya sudah nikah dan saya harus kirim uang ke Indonesia. Intinya, dengan pertemanan tersebut kita bisa terpengaruh. Ya, sedikit, meskipun sedikit, tapi kita terpengaruh. Karena teman itu punya pengaruh yang luar biasa. Kita lihat contoh nyata bagaimana teman kita ini dalam kedermawanan. Ya, dalam kedermawanan. Tapi kalau kita berteman dengan orang yang pelit, ya, tadi kita bisa jadi pelit sama seperti dia. Semuanya perhitungan, ya. Semuanya perhitungan. Ada apa-apa ngitung, ada apa-apa. Pokoknya intinya kita khawatir terpengaruh dengan
seperti teman kita tersebut. Saya juga punya kisah teman pelit, tapi saya tidak mau cerita ya. Cukup tadi teman yang baik-baik. Intinya, ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, pertemanan adalah suatu kebutuhan hidup kalau saya boleh katakan. Kita pasti butuh apa? Teman. Maka jadilah pertemanan sebagai sarana kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sembarang berteman. Sederhananya, kalau kita berteman, teman ini menambah iman kita, lanjutkan pertemanan. Tapi kalau teman kita ini, baik bapak maupun ibu-ibu, menjauhkan kita dari Allah, membuat kita semakin mikir dunia, membuat kita semakin lalai dari akhirat. Kok sejak berteman dengan dia saya semakin begini? Sudah, tinggalkan dia. Berarti dia teman yang buruk. Teman yang baik itu kita rasakan kalau kita berteman dengan dia, kita semakin ingat apa? Akhirat. Itu teman baik. Pegang erat-erat teman tersebut, karena itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita berteman dengan dia, kok semakin jauh, semakin malas pengajian, semakin malas berinfak, ya. Semakin malas untuk beribadah, semakin pikirannya dunia terus, ngomongannya dunia terus. Dah, ini nggak benar seperti ini. Ini teman yang tidak bisa kita jadikan teman yang sekedar say hello, pertemanan hanya pertemuan, ketemu sesekali nggak apa-apa, kita berteman dengan siapa saja. Tapi kalau pertemanan khusus yang kita berjalan dengan dia, kita ngobrol dengan dia, jalan bareng sama dia, maka itu harus selektif, tidak boleh sembarangan. Baik ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karenanya Nabi SAW bersabda dalam satu hadis menekankan makna ini, mathalu al-jalisi salih wal jalisi su' kahabil misik wa nafikhil kir. Perumpamaan teman yang soleh dengan teman yang buruk seperti perumpamaan penjual minyak wangi dan pandai besi. Kata Nabi SAW tentang penjual minyak wangi, fahamilul misk, adapun penjual minyak wangi, imma an yuhdiyaka wa imma an tabta' minhu wa imma an tajida minhu rihan thayyibah. Adapun penjual minyak wangi, kalau tidak dia kasih hadiah kepadamu minyak wangi tersebut, atau kau beli dari dia minyak wangi tersebut, atau kemungkinan ketiga engkau mendapati bau yang harum kalau berjalan sama dia. Tiga kemungkinan, semuanya baik. Penjual minyak wangi, kalau dia tidak hadiahkan minyak wangi kepadamu, atau kau beli minyak wangi dari dia dan semuanya indah, entah dia kasih, entah kita beli. Kalau kau tidak beli dan kau juga tidak dikasih, au tajida minhu rihan thayyibah, kau mendapati bau yang wangi darinya. Semuanya kemungkinan baik. Adapun nafikhul kir, perumpamaan teman yang buruk, imma an yuhriqa thiyabak au tajidu minha au tajida minhu rihan khabithah. Adapun nafikhul kir, pandai besi, kalau kau dekat-dekat dengan dia, bisa jadi bajumu terbakar karena dia harus kerjaannya dekat dengan apa? Api, dan dia memanaskan api ya dengan alatnya tersebut. Maka bisa jadi api tersebut membakar bajumu. Paling tidak kau dapati bau yang tidak enak, bau yang tidak enak yang melekat pada tubuhmu. Ini perumpamaan yang indah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Teman yang baik pasti bermanfaat, ya. Dan manfaatnya duniawi dan ukhrawi. Tempat manfaatnya duniawi dan ukhrawi. Bahkan di antara pendalilan yang menakjubkan tentang hal ini adalah kisah anjing Ashabul Kahfi. Anjing Ashabul Kahfi. Ya. Sayaquluna thalathatun rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajiman bil ghaib wa yaquluna sab'atun wa thaminun kalbuhum. Ketika terjadi kisah orang-orang soleh yang kemudian lari dari kondisi yang buruk, kemudian mereka masuk dalam goa, kemudian mereka tidur, dan akhirnya mereka tidur sampai 309 tahun. Maka setelah itu di zaman-zaman kemudian terjadi perselisihan tentang berapa jumlah mereka. Allah hikayatkan perselisihan tersebut dalam Al-Quran. Wa yaquluna, ada yang mengatakan salasatun, mereka 3 orang, yang keempat anjingnya. Ada yang mengatakan mereka 5 orang, yang keenam anjingnya. Rajiman bil ghaib, hanya menduga-duga. Wa yaquluna sab'atun wa thaminhum kalbuhum. Qur rabbi a'lam bi iddatihim. Dan ada yang mengatakan mereka berjumlah 7, anjingnya yang berapa? Yang ke-8. Dan ini pendapat yang dipilih oleh para ulama. Ya. Intinya jumlah mereka 7 orang, yang ke-8 adalah anjing tersebut. Anjing ini bersahabat dengan orang-orang saleh.
Dia menemani mereka sampai disebutkan dalam Al-Qur'an, wa kalbuhum basitun dhira'ihi bil wasit. Anjingnya jaga di depan goa. Kemudian jadi anjing tersebut disebutkan dalam surat Al-Kahfi berulang-ulang. Anjingnya begini, ada gini anjing disebutkan berulang-ulang. Antum aja nggak pernah disebutkan di Al-Quran, pernah nggak? Ini anjing disebutkan. Kenapa dia disebutkan? Karena dia berteman dengan orang soleh. Kecipratan keberkahan. Kecipratan apa? Keberkahan. Bahkan menurut pendapat yang kuat, anjing ini juga ikut tidur selama 309 tahun. Kenapa? Karena ketika mereka bangun, kalau seandainya mereka melihat anjingnya sudah jadi tulang belulang, mereka pasti, oh, kita nggak mungkin tidur cuma 1 hari atau setengah hari. Ini anjing sudah jadi tulang. Paham? Menunjukkan bahwasanya anjing tersebut ketika mereka bangun berarti masih dalam kondisinya yang sama. Karena masih dalam kondisi yang sama, mereka khilaf. Kita tidur berapa lama nih? Apakah sehari ataukah ba'dal yaum? Apakah setengah hari? Tapi intinya anjing tersebut ikut mendapatkan keberkahan karena dia berteman dengan orang-orang saleh. Paling tidak disebutkan dalam Al-Qur'an berulang-ulang. Ini di antara dalil yang menunjukkan tentang keutamaan berteman dengan orang-orang yang saleh. Tapi saya akan singgung beberapa keutamaan berteman dengan orang saleh dari sisi duniawi dan sisi ukhrawi. Sisi duniawi, kalau kita punya teman yang saleh, kita akan tentram dengan dia. Dia tidak mengganggu kita, paling tidak. Dia tidak mengganggu kita. Kalau kita susah, dia bisa membantu kita. Ada manfaat duniawi. Dia mengarahkan kita kepada arah yang baik. Ya. Kita nyaman jalan sama dia, tahu dia mengerti tentang kewajibannya dan haknya. Dia siap untuk berbagi. Ya. Kepentingan duniawi kita dapatkan. Ya. Dahulu ada, sebutkan contoh seperti sebagian orang-orang jahiliyah dahulu, ya, kalau bersafar dengan dia selalu mempersyaratkan saya yang menanggung seluruh biaya perjalanan. Saya yang menanggung seluruh biaya perjalanannya. Makanya dia dikenal, kalau tidak salah disebut Zadur Raq, yaitu maksudnya dia adalah bekal perjalanan. Siapa yang bersafar dengan dia mempersyaratkan, mau safar dengan saya, syaratnya semua biaya saya yang tanggung. Ini ada dahulu di zaman jahiliyah. Kalau tidak salah ini disifatkan kepada, kalau saya tidak salah ingat, disifatkan kepada bapaknya Ummu Salamah, ya. Ummu Salamah bapaknya disifati dengan Zadur Raq karena terkenal kalau dia bersafar selalu mempersyaratkan saya yang tanggung seluruh perjalanan. Kalau punya teman begini enak atau tidak? Enak. Kemana-mana tenang aja. Kita tinggal pilih restoran yang itu, karena dia yang bayar, tenang aja. Kalau kita suruh bayar, kita pilih restoran yang murah, yang itu aja. Ini lebih enak yang ini, padahal lebih murah, bukan lebih enak. Masya Allah. Ya, karena sebagian teman-teman seperti itu. Kita jalan sama dia yang tanggung seluruhnya. Ya. Makan ini, makan kemana-mana, naik pesawat, naik kendaraan, dia yang bayar semuanya. Dan dia mempersyaratkan saya yang tanggung semuanya. Kalau tidak usah safar dengan saya. Masya Allah. Ada manfaat dunia atau tidak? Ada manfaat seperti ini. Manfaat duniawi. Dan ada juga disebutkan di antara para ulama, kalau saya tidak salah ingat Syekh Sa'di, saya agak lupa ya, tapi salah seorang ulama, Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullah taala, kalau dia bersafar, dia mempersyaratkan bahwasanya dia kalau dia amir safar, dia bilang ikut aturan saya. Ikut aturan saya. Ketika dia bersafar, dia jadi amir safar, maka dia yang melayani anak buahnya. Dia yang melayani. Dia yang masakan, dia yang ini, kamu harus nurut karena saya amir safar. Jadi enggak ada yang bisa melawan. Saya yang melayani. Ketika jadi amir safar, kemudian persyaratkan saya yang akan melayani. Saya lupa, Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di atau yang lainnya. Tapi ada ulama kontemporer yang seperti itu. Ketika dia bersafar, dia jadi amir. Kemudian ketika dia sudah jadi amir, dia kasih aturannya saya yang melayani. Di antaranya yang saya dengar dari Syekh Saleh Sindi, hafizahullah taala, guru saya, bercerita tentang Syekh Muhammad Ayyub Qari yang sudah meninggal rahimahullah taala.
Dia bercerita kalau bersafar dengan Syekh Muhammad Ayub, dia yang belajar, padahal lebih tua. Dia yang bikinkan ini, dia yang masakin, dia yang nuangkan, padahal dia Imam Masjid Nabawi dan dia lebih tua. Tapi kalau sudah safar dia sama dia mencari pahala dengan sebagai pelayan dalam apa? Safar. Jadi maksud saya kalau kita punya teman yang soleh, bukan cuma manfaat ukhrawi kita dapatkan, manfaat duniawi juga kita dapatkan. Karena kita berjalan dengan seorang yang mencari pahala dalam perjalanan tersebut. Dia ingin cari pahala. Ya, dia ingin cari pahala. Maka dia pasti menjadi teman perjalanan yang terbaik. Dan ini sangat kita butuhkan ketika kita dalam perjalanan ibadah seperti haji, seperti umrah. Kalau kita punya kawan-kawan yang seperti kita nyaman. Kita tidak takut aib kita diceritakan sama orang lain. Namanya bersafar pasti aib kita ketahuan kita begini. Ya, kelihatannya saja jenggotnya panjang tapi waktu safar subuh nggak bangun kan kita. Yang tahu siapa teman perjalanan kita. Kalau dia tidak amanah dia cerita sama orang, itu aja ya jenggotnya panjang. Subuh nggak bangun-bangun, dibangunkan tidur. Tapi kalau teman dia tidak akan bongkar aib kita, sehingga secara manfaat duniawi juga kita dapatkan. Saya pernah makan sama dua teman saya, dua-duanya bisnismen. Makan di restoran agak mahal. Kemudian ketika waktu bayar, dua-duanya bertengkar. Saya yang bayar. Saya lihat aja. Saya tahu diri lah ya. Jadi ketika mereka bertengkar, saya bilang minggir. Saya yang bayar. Oh enggak Ustaz. Artinya ya seperti itu. Saya punya teman juga di Arab Saudi. Setiap waktu saya masih mahasiswa, ini teman saya polisi, saya lagi masih teman. Dia selalu jemput saya nggak punya kendaraan, dia jemput saya sebelum subuh, kita sholat subuh di Masjid Nabawi. Setiap hari dia jemput, telepon, saya turun dari apartemen, kemudian kita pergi Masjid Nabawi, setelah sholat kita pulang. Tiap hari dia seperti itu. Dan kalau makan pasti dia yang bayar. Ya alhamdulillah punya teman yang baik. Manfaat duniawi ya. Setiap makan mungkin seminggu sekali kita makan, lain kita makan. Itu dia yang bayar. Sampai akhirnya saya lulus dan saya balik ke Madinah umrah atau haji, saya ketemu dia lagi. Saya ajak makan, ayo gantian saya ngajak makan. Saya ajak makan, sekarang saya yang bayar. Begitu habis makan saya langsung ke kasir, saya keluarkan uang 500 rial, dia marah-marah. Katanya, demi Allah saya yang bayar. Saya sudah sumpah di luar, saya demi Allah saya yang bayar. Enggak boleh. Saya bilang, ya akhi, saya sekarang lebih kaya daripada kamu. Iya, saya lebih kaya daripada dia. Ya. Mau tahu kekayaan saya? Enggak usah tahu. Intinya saya lebih kaya daripada dia, orang polisi, uangnya enggak banyak ya. Saya bilang, saya lebih kaya daripada kamu. Dia bilang, enggak, demi Allah saya ribu uangnya diambil lagi. Buat, Masya Allah. Enak punya teman kayak gitu. Sampai sekarang kalau saya datang, dia pasti selalu traktir. Subhanallah. Saya ulang berulang, ya akhi, saya lebih kaya dari kamu sekarang. Dia enggak peduli, tetap dia yang apa? Yang bayar. Jadi manfaat apa? Duniawi. Tapi antum kalau berteman sama orang, antum yang traktir ya. Baik, manfaat ukhrawi juga banyak. Seperti dalam Al-Quran Allah berfirman, al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin aduwwun illal muttaqin. Sungguhnya orang-orang yang menjalin persahabatan ketika di dunia, maka pada hari ini persahabatannya semua menjadi permusuhan kecuali orang-orang yang bertakwa. Yang dulu bertemanan sama-sama minum khamar, sama-sama main judi, teman banyak. Ada yang sama-sama koruptor, sama-sama minum khamar, sama-sama main judi, sama-sama disco, sama-sama, semua akan jadi musuh-musuhan nanti. Saling salah menyalahkan. Kamu sih ngajak-ngajak saya. Kamu siapa suruh ikut-ikut saya. Jadi beribut nanti pada hari kiamat. Yang tetap bertahan pertemanannya adalah orang-orang yang bertakwa, illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa, pertemanan mereka abadi sampai hari kiamat. Dan mereka dicari-cari oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di hari kiamat kelak, ainal mutahabbuna bi jalali. Pada hari kiamat kelak ketika di padang mahsyar orang-orang dalam kondisi
di bawah matahari yang sangat terik. Allah berkata, aina al-mutahabbuna bi jalali. Mana orang-orang yang mereka saling berteman karena aku. Al-yawma udhilluhum fi yawmi la dhilla illa dhilli. Maka pada hari ini aku akan naungi mereka yang tidak ada naungan dari terik matahari yang amat sangat terik tersebut kecuali naunganku. Makanya di antara 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat kelak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang yang saling bersahabat karena Allah. Mereka berteman karena Allah, mereka berpisah karena Allah. Kata sebagian ulama, ini adalah amal anugerah. Kalau kita tinjau 7 amal, yang 7 golongan, semuanya susah kecuali ini, yang mudah. 7 golongan tersebut yang pertama apa? Imamun adil, imam yang adil. Susah jadi imam adil? Susah. Godaan banyak, godaan harta, godaan jabatan, godaan kedudukan, godaan perempuan. Jadi pemimpin gak gampang ya. Semua orang berusaha mendekat, ya. Pegawai-pegawai perempuan senyum-senyum terus kalau ketemu pemimpin. Itu godaan banyak. Banyak, ini benar bukan main-main. Maksudnya kalau jadi pejabat itu godaannya banyak. Harta, kekuasaan, jabatan, perempuan, ingin menguruk harta untuk pribadi. Nah, ketika seorang jadi imam yang adil, maka dia luar biasa. Dia yang pertama kali disebutkan dalam hadis tersebut 7 golongan. Yang pertama imam yang adil, berat. Yang kedua ini rajulani tahabba fillah, 2 orang saling mencintai karena Allah, ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, bertemu karena Allah, bisa karena. 3 syabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Ini juga susah. Namanya pemuda ingin nongkrong sana, nongkrong sini, ingin berselancar di dunia maya, ingin melihat ini akunnya siapa, ingin cek-cek, ingin macam-macam namanya anak muda. Jalan sana kemana ganggu anak orang, ganggu perempuan, ganggu anak muda seperti itu. Buang-buang umur, ya. Tapi yang muda soleh itu enggak gampang, karena godaan banyak. Ya. Yang keempat, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seorang yang hatinya selalu rindu ingin ke masjid. Ini juga susah. Ya, mungkin orang pergi ke masjid tapi rindu selalu ingin ke masjid enggak gampang. Bukankah sebagian kita kalau hujan senang, alhamdulillah hujan, sholat di rumah. Senang enggak sih? Senang. Bukannya sedih tapi alhamdulillah senang. Kenapa? Karena ada rukhsah untuk sholat di rumah. Melangkahkan kaki kadang ke masjid dengan aduh capek tapi jalanlah. Ini enggak, dia benar-benar semangat untuk mana? Ke masjid. Ini juga susah, enggak gampang. Yang kelima lebih susah lagi. Rajulun da'atu imra'atun dzatu mansibin wa jamalin. Seorang lelaki yang dirayu oleh seorang wanita yang cantik jelita dan punya kedudukan. Faqala inni akhafullah. Dia berkata, aku takut kepada Allah. Antum pernah begini enggak? Enggak pernah. Siapa yang merayu antum? Enggak ada yang tertarik untuk merayu antum. Ini kalau perempuan biasa ngerayu oke lah. Ini cantik jelita dan kaya raya. Antum pernah digoda seperti itu? Orang digoda sama perempuan enggak cantik aja keok. Bukan digoda, malah menggoda ya. Ini luar biasa orang ini. Ya, ini mungkin dia ganteng atau dia soleh sehingga yang menggodanya bukan kelas teri, kelas kakap. Ya, cantik dan kaya raya. Subhanallah. Tapi dia takut kepada Allah. Ini ujian berat. Betapa banyak orang dia mungkin soleh, tapi begitu perempuan yang mulai menggoda, dia goyang. Ya, dia gemetar. Ya. Apalagi dikirim fotonya, di save. Berat. Berat. Kalau ribut sama istrinya dia murojaah. Jadi ini berat. Yang kelima ini berat. Dia berkata, ini akhafullah, aku takut kepada Allah. Yang keenam juga berat. Rajulun tasaddaqa bi yamini fa akhfat la ta'lamu shimalahu wa tafiqu yaminu. Seorang yang berinfak dengan tangan kanannya, dia sembunyikan sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang di tangan kanannya. Dia benar-benar ikhlas, ibadahnya dia sembunyikan. Yang ketujuh, rajulun dzakarallaha khalian fadat ainah. Seorang duduk diam diri kemudian dia nangis mengingat keagungan Allah, mengingat dosa-dosanya. Ini juga mungkin mudah, tapi ini juga tidak gampang. Sebenarnya mengatakan bonus nomor 2, berteman karena Allah, berpisah karena Allah. Kenapa? Berteman karena Allah menyenangkan. Yang lain semuanya tidak menyenangkan, yang lain semuanya perjuangan, paham? Di antara ibadah yang mudah dan dapat pahala besar berteman karena Allah.
ibadah yang menyenangkan, ketemu teman, ngobrol, ngopi, jalan berdakwah, kemudian bekerja sama dalam akhirat, menyenangkan. Namun dapat pahala dan akan dinaungi Allah pada hari kiamat. Oleh karenanya orang berteman, kalau pertemanannya benar, maka dia akan mendapatkan manfaat ukhrawi. Di antaranya dia akan dinaungi pada hari kiamat kelak. Lebih daripada itu, jika pertemanan benar, maka ya seorang bisa saling memberi syafaat dengan temannya. Saya bacakan hadisnya. Seorang teman bisa memberi syafaat kepada teman yang lain. Kalau teman satunya ternyata terjerumus dalam kemaksiatan, ternyata dimasukkan dalam neraka jahanam, maka teman solehnya bisa memberi syafaat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Hatta idza khala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta idza khalasal mu'minuna minan nar. Ini ketika kaum mukminin sudah selamat dari neraka, itu sudah melewati sirat, berhasil. Jadi ketika melewati sirat, ada yang berhasil, ada yang berjatuhan. Teman-temannya ada yang berjatuhan masuk dalam neraka. Kemudian sebagian kaum mukminin berhasil lewat sirat, tinggal masuk surga. Maka Nabi SAW mengatakan, hatta idza khalasal mu'minuna minan nar, sampai ketika kaum mukminin berhasil melewati sirat dan selamat dari neraka jahanam. Fa walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, ma minkum min ahadin bi ashadda munashadatan lillahi fi istiqsa'il haqqi minal mu'minillahi yaumal qiyamati li ikhwanihim alladhina fin nar. Tidak seorang pun dari kalian yang benar-benar meminta kepada Allah agar diberi kesempatan memberi syafaat agar bisa membantu teman-teman yang masuk neraka agar keluar dari neraka jahanam. Nabi menggunakan apa namanya? Perkataan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma minkum min ahadin bi ashadda munasyaratan lillah fi istiqsa'il haqq." Tidak ada di antara kalian yang berusaha untuk mengambil haknya. Jadi begini, maksudnya begini. Ketika di dunia, misalnya ada orang zalim sama kita, dia ambil harta kita, dia ambil tanah kita misalnya, tanah luas, dia bikin sertifikat baru, kemudian dia ambil, kita sudah bilang ini tanah milik saya, ini sertifikat nama saya, kenapa kau bikin sertifikat baru? Ya, dia bilang enggak, ini sertifikat, kamu sertifikat tidak sah. Akhirnya diambil, akhirnya kita jengkel, maka kita ngajukan pengadilan. Kita berusaha agar tanah kita bisa diambil kembali. Kita hadirkan pengacara, kita hadirkan saksi. Ini contoh, saya berusaha untuk mengambil kembali apa hak saya. Dengan sewa pengacara, dengan hadirkan saksi, dengan bukti-bukti persidangan, kalau kalah saya banding lagi. Kata Nabi, ini masih kurang. Ada yang lebih semangat lagi untuk bisa menyelamatkan temannya, seperti seorang mukmin yang sudah masuk surga, kemudian dia minta kepada Allah, teman saya ya Allah, teman saya. Berulang-ulang dia minta kepada Allah agar Allah mengizinkan dia mengeluarkan temannya dari apa? Dari surga. Jadi manfaat kalau punya teman yang baik ya. Makanya kemudian yaqulun, maka mereka berhujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka berkata, Rabbana kanu yasumuna ma'ana. Ya Rabb kami, teman-teman kami yang neraka dulu puasa sama kami bareng-bareng, puasa bareng, buka bareng, sahur bareng, cuma dia maksiat masuk neraka. Ini dalil bahwasanya ada orang puasa tapi masuk neraka. Ada atau tidak? Ada, ini dalilnya. Ya. Wa yusalluna, mereka juga salat bersama kami dahulu, kami sama-sama ke masjid, ya. Kami salat berjamaah sama-sama bareng, kami salat tarawih bareng. Wa yahujjun, dulu kami haji bareng, satu grup ya, haji plus kayak haji reguler kayak haji forodar kayak itu satu grup dulu. Satu grup bareng-bareng haji bareng. Yahujuna ma'ana, dulu mereka haji bareng. Kami dalil bahwasanya ada orang yang salat masuk neraka, ada yang haji masuk apa? Neraka ada. Ya, mungkin tidak bisa menjaga salat tapi kemudian bermaksiat. Mungkin haji tapi pulang kemudian bermaksiat. Jadi itu terjadi. Faqala lahum fayuqalu lahum, akhirnya mereka minta terus, ya Allah teman kami dulu mereka berdalil, orang-orang yang sudah masuk surga ini mengungkapkan hujah-hujah, argumentasi kepada Allah dengan begitu semangat, lebih semangat dari orang tadi yang tanahnya diambil. Paham? Menghadirkan pengacara, naik banding, lebih semangat mereka karena mereka sayang kepada teman-teman mereka tersebut. Ada persahabatan yang pernah terjalin di antara mereka ketika di dunia. Maka mereka berhujah sampai akhirnya Allah izinkan, fayuqalu lahum, maka dikatakan kepada mereka, akhriju man araftum. Perhatikan sini, keluarkan dari neraka yang kalian kenal. Subhanallah. Maka mereka pun cari orang-orang teman-teman
Ini enggak kenal. Ini keluar. Jadi itu di antara manfaat ukhrawi yang didapatkan dari pertemanan tapi pertemanan harus pertemanan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertemanan itu mendatangkan manfaat duniawi dan juga manfaat apa? Ukhrawi jika pertemanan tersebut karena Allah Subhanahu wa taala. Dan di antaranya tadi kemanfaatan duniawi adalah kebahagiaan. Kalau kita punya teman yang baik, kita bahagia. Ya. Teman yang baik berusaha memberi manfaat kepada temannya yang biasa dia mampu. Apa yang dia bisa mampu, dia berusaha beri manfaat kepada temannya. Kalau dia bisa beri manfaat dengan nasihati, kalau dia bisa manfaat dengan harta dia bantu, berusaha memberi manfaat kepada temannya. Oleh karenanya saking begitu indahnya kebahagiaan pertemanan karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah sebutkan di antara kenikmatan akhirat adalah pertemanan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin." Maka di hari kiamat kelak sebelum orang-orang masuk surga, Allah cabut penyakit hati dari dada mereka, baru mereka masuk surga, jadilah mereka saling bersaudara ala sururin di atas dipan-dipan, ikhwanan ala sururin, jadilah mereka teman-teman bersaudara di atas dipan-dipan, mutaqabilin saling berhadap-hadapan. Di antara nikmat surga adalah seorang ketemu dengan temannya ngobrol dengan penuh semangat, berhadapan. Bukan seperti di dunia kita ngobrol, teman kita ngobrol sambil main HP, Apa tadi? Ya. Menjengkelkan atau tidak punya teman seperti itu? Menjengkelkan. Kita lagi ngobrol dia, coba ulang. Sebentar. Itu kalau kita di dunia. Di akhirat, ketika seorang bertemu dengan temannya ngobrol, mutaqabil saling berhadapan, kemudian mereka berbicara dengan semangat. Ini di antara kenikmatan yang ada di surga. Menunjukkan bahwasanya pertemanan karena Allah itu mendatangkan apa? Kebahagiaan. Makanya di antara nikmat surga adalah pertemanan karena Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekilas tentang manfaat pertemanan, baik manfaat duniawi atau manfaat ukhrawi. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan yang penting, yaitu adab-adab dalam berteman. Adab-adab dalam berteman. Tentunya adab dalam berteman, pertama saya berbicara tentang pertemanan khusus ya. Kalau pertemanan ketemu semua orang, kita punya teman banyak ya. Kita punya teman apa? Banyak. Ketemu orang, kita say hello. Tapi teman-teman yang khusus yang kita bareng mereka, dekat dengan mereka ya, ini lebih ketat lagi adabnya ya. Ada pertemanan secara khusus, ada pertemanan secara umum ya. Di antaranya kalau kita berteman secara khusus, agar kita dapat pahala, karena kita bisa jadi berteman dengan seorang bertahun-tahun, bisa jadi. Maka hendaknya pertemanan tersebut lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena duniawi ya. Bukan karena saya dekat dengan dia, kenapa? Karena saya ada mikir akhirat. Saya mau kerjasama dengan dia untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya berteman dengan dia. Kalau saya tidak ada faedah dari dia untuk dekat sama Allah, saya enggak mau berteman dengan dia. Buang-buang umur, buang-buang waktu, saya enggak mau. Beda kalau pertemanan sekedar say hello, kita berteman dengan semua, dengan tetangga, dengan jemaah masjid, kita baik, assalamualaikum. Tapi teman khusus, di situ kita jalan sama dia, kita ngobrol sama dia. Ini harus berteman karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena duniawi ya. Bukan karena duniawi ya. Nah, kalau kita berteman karena Allah, baru kemudian diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak pertemanan yang berakhir di tengah jalan. Kenapa? Karena dunianya hilang, maka pertemanan juga terputus. Relasi banyak, tapi relasi yang bertahan adalah relasi karena Allah. Apapun kondisi teman kita, tetap kita berteman ya. Karena kita berteman dengan dia karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau pertemanan karena duniawi, kapan dunia hilang, relasi terputus. Tapi ini yang pertama, harus karena Allah Subhanahu wa taala. Di antara adab berikutnya ya adalah tidak mengumbar aib teman ya. Karena kalau kita berteman, pasti kita
melihat hal-hal yang tersembunyi yang orang lain tidak tahu. Maka tugas kita adalah menutup aib teman kita, menutup aib teman kita. Jangan kita ceritakan kepada orang lain. Mungkin kita lihat aib dirinya atau aib keluarganya atau aib anaknya ya. Maka waspada ya. Saya pernah bertemu dengan seorang ya, dia ngantar saya ke sana kemari. Ketika ngobrol dia boleh cerita. Ustaz, saya dulu dekat dengan Ustaz Fulan. Ternyata Ustaz Fulan itu gitu, bahaya nih. Sebagaimana dia menggibah Ustaz Fulan, nanti juga menggibah apa? Saya. Ternyata Ustaz itu begini, bahaya kata saya. Ngeri. Itu bukan teman yang baik seperti itu ya. Kalau kamu melihat aib temanmu, nasihati langsung. Adapun kau cerita ke orang lain, maka tidak benar ya. Tidak benar. Jadi namanya pertemanan melazimkan kita mengetahui rahasia-rahasia teman kita, maka jangan kita umbar kepada orang lain ya. Kemudian di antara ada berteman menyimpan rahasia, menjaga rahasia. Teman kita karena dia percaya sama kita, kadang dia menceritakan rahasia pribadinya ya. Maka tugas kita adalah menyimpan rahasia tersebut, jangan diceritakan kepada orang lain. Meskipun rahasia itu baik. Artinya kalau diungkapkan pun bukan aib dia, tetapi ini kalau dia bilang rahasia maka jangan diceritakan kepada orang lain. Ya. Jangan diceritakan kepada orang lain. Ya. Dan rahasia tersebut tidak harus dia bilang ini rahasia, enggak harus dia bilang ini rahasiakan. Enggak mesti dia bilang begitu. Kita sudah tahu ini pembicaraan antara teman, maka jangan sampai keluar. Dan ini banyak orang berkhianat dalam hal ini. Contoh kita di grup WhatsApp. Grupnya 10 orang. Kadang kita diskusi macam-macam, kita mau macam-macam di situ. Tahu-tahu di screenshot keluar lah ini yang screenshot siapa? Tentu beda antara kita diskusi 10 orang tatkala kita berbicara di grup besar. Tentu beda. Ketika kita saling percaya, terkadang kita diskusinya lebih najam, lebih detail. Yang ini tidak boleh keluar dari pembicaraan apa? Grup. Namun banyak orang berkhianat. Ini contoh, maksudnya tidak perlu dia bilang rahasiakan. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Idza haddatsa ar-rajulu bil hadithi tsumma iltafata fa hiya amanah." Kalau ada seorang ngobrol dengan seorang lain, dia berbicara kemudian dia iltafata kemudian dia pergi, ada dua tafsiran. Ada yang mengatakan iltafata dia lihat gini. Artinya dia tidak ingin ada orang yang dengar. Sebelum dia sebentar saya bicara. Ada orang dia maksudnya dia gini menunjukkan dia cek ada orang ketiga atau tidak. Ketika dia pastikan tidak ada orang ketiga baru dia sampaikan. Ketika dia sampaikan meskipun dia tidak bilang ini rahasia, tetapi itu adalah apa? Rahasia. Enggak boleh kemudian kita cerita sama orang kemarin dia datang saya bilang enggak boleh. Di antara qarinah atau indikasi atau indikator yang menunjukkan ini ingin dirahasiakan, dilihat kanan dan apa? Kiri. Ini tafsiran salah satu tafsiran terhadap hadis ini. Tafsiran yang lain ditafsir oleh sebagian ulama, apapun pembicaraan dua orang, tsumma iltafatan kemudian dia pergi, fahiya amanah, maka pembicaraan tersebut menjadi apa? Amanah. Nah, kita harus peka, kita tahu ini pembicaraan adalah antara teman dengan teman, tidak boleh kita apa? Sebarkan meskipun dia tidak mengatakan rahasiakan. Apalagi kalau dia bilang apa? Rahasiakan. Ini jadi masalah kadang-kadang kita ngobrol berdua di grup berdua WhatsApp terlalu screenshot, waduh ini gimana? Atau kita lagi kumpul-kumpul, kita tahu dia mungkin lagi kita namanya teman ya. Kadang-kadang ya gitulah dia fotoin kita lagi ngapain kemudian dia apa? Share. Kita sebagai orang harus peka, ini enggak wajar untuk apa? Untuk di-share ya. Enggak wajar ya. Enggak boleh ya. Ini kondisi-kondisi yang apa namanya? Tidak harus di-share ya. Jadi kalau ada rahasia teman, maka tidak boleh kita ungkapkan ke orang lain. Itulah amanah. Ketika Nabi menamakan fahiya amanah, inilah amanah berarti akan diminta pertanggungjawaban pada hari kiamat kelak. Kapan kamu sampaikan ke orang, kamu berdosa. Ya. Kata Nabi SAW, la imana liman la amanata lahu. Tidak ada iman bagi orang yang tidak punya amanah. Tidak ada iman bagi orang yang tidak punya amanah. Ya. Di antara bentuk tidak amanah adalah men-share pembicaraan pribadi di antara satu dengan yang lainnya. Yang kamu tahu ini kalau dia, jadi kita bisa menilai kalau kita sebarkan kira-kira dia suka atau tidak. Kalau kira dia enggak suka jangan disebarin. Ya, maka
Makanya karena dia percaya sama kamu, dia ngomong dengan terbuka, dengan vulgar karena dia percaya sama kamu. Jangan kamu screenshot itu pembicaraan. Kamu kemudian keluarkan ke publik, ini enggak benar. Ini namanya tidak amanah. Maka kita harus mengerti adab-adab seperti ini. Ya. Namun kadang-kadang seperti itu, ada seorang dekat dengan ustadz misalnya atau dekat dengan pejabat misalnya, sehingga dia bangga dekat dengan ustadz, dia bangga dekat dengan ulama, dia bangga dekat dengan pejabat, dia ceritakan kejadian-kejadian pribadi yang dia lihat. Enggak boleh. Untuk menunjukkan kepada orang dia dekat, dia sudah riya juga. Dia menceritakan itu ada niatnya untuk menunjukkan dia apa? Dekat. Berarti dia riya, ingin dianggap karena dekat dengan orang tersebut. Kalau privasi jangan diambil. Misalnya ada ulama datang, kemudian misalnya dia suka dipijit bukanya, bajunya dibuka, terus di foto, ini lagi mijit ulama lah. Kelihatan perutnya, kelihatan kekarnya kelihatan. Ya kan, kira-kira dia suka nggak difoto kemudian disebar? Dia pasti nggak suka. Tapi orang ini bangga karena dia ingin menunjukkan dia sedang apa? Mijit ulama lagi. Ini nggak benar seperti ini. Cuma dia minta izin. Syekh, saya boleh sebarin nggak? Ngawur kata syekhnya. Nyebarin, perut lagi kebuka nyebarin. Maksudnya orang harus peka sedikit lah, ngerti. Jangan bahlul ya, ngerti. Ini gini nggak benar, masa begini disebarin seperti itu. Jadi harus ngerti. Apalagi kalau nyebarin aib temannya lagi tidur, lagi ngiler di foto, lagi ngorok direkam, kemudian dikit, ayo ngoroknya siapa ini ya Allah. Subhanallah. Tidak semua orang gitu. Jadi justru kita kalau teman dekat, kita harus menjaga harga diri teman kita. Semua pembicaraan yang privasi yang menurut kita tidak layak untuk jadi konsumsi orang banyak, jangan disebarkan. Karena tidaklah dia berbicara dengan kita secara vulgar kecuali dia percaya kepada apa? Pada kita. Jadi hadisnya, ya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza haddatsa ar-rajulu bil hadits tsumma iltafata fa hiya amanah." Jika seorang ngobrol dengan orang lain dengan satu pembicaraan kemudian dia berpaling, maka itu adalah amanah. Dan amanah akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara adab dalam pertemanan yaitu tidak perlu mengetahui privasi teman. Kita berteman tidak melazimkan kita harus tahu rahasia dia semuanya, enggak perlu. Saya punya teman-teman yang lama bertahun-tahun, saya tidak tahu privasi dia dan saya tidak pernah mau tanya. Kalau dia cerita saya dengar, tapi kalau saya mau nanya, saya enggak mau nanya. Tentang anaknya, tentang istrinya, tentang usahanya. Kalau dia enggak cerita berarti dia enggak ingin cerita. Enggak usah kita nanya-nanya. Tidak, pertemanan tidak mengharuskan kita mengetahui rahasia-rahasia teman kita secara lebih dalam. Tidak perlu ya. Yang penting yang penting bagi kita berteman dengan dia. Kita semakin dekat dengan Allah, lanjutkan pertemanan. Tanpa harus tahu begini, kamu rumahmu ada berapa ya? Ada 2 ya. Kamu usahanya ada apa aja? Enggak perlu tahu. Kamu jualan apa aja? Enggak perlu. Kalau dia enggak mau cerita, enggak usah cerita. Saya sering sampaikan contoh sederhana. Bahkan misalnya kita lagi berjalan sama dia berdua, tahu-tahu dia telepon, tahu-tahu dia teriak, jangan begitu. Kita enggak usah tanya, kamu ngomong sama siapa? Enggak usah. Karena itu privasi dia. Kalau dia mau, dia cerita sama kita. Ini istriku brengsek. Itu baru kamu dengar, brengsek. Tapi kalau dia cuma diam-diam, dia ngomong-ngomong, antum enggak usah tanya, itu siapa? Masa dia jawab ini istriku, itu rahasia dia. Dia ingin nutup aib istrinya, enggak usah tanya-tanya. Kalau dia mau cerita kamu dengar, kalau dia enggak cerita enggak usah nanya. Seperti itu ya. Jadi contoh telepon sama teman. Telepon kok enggak diangkat, begitu diangkat. Halo, gimana kamu? Enggak baik. Tahu-tahu ada pengumuman. Silakan masuk ke bioskop, pintu nomor. Berarti teman lagi di bioskop. Enggak usah tanya, kamu udah di bioskop ya? Enggak usah. Udah diam aja sudah. Allah tutup aibnya ya. Enggak usah. Ya namanya orang tidak semua sempurna. Mungkin dipaksa sama istri nonton bioskop yang itu anak-anaknya
Telepon ada pengumuman. Silakan masuk. Kalau pengumuman di bioskop gimana bunyi? Saya ulang. Gimana pengumuman di bioskop? Ya kira-kira bisa dulu terakhir bioskop zaman-zaman masih SMP ya. Jadi ada kita angkat telepon, mungkin kita lagi angkat telepon atau musik dusta diskon. Udah kita nggak usah tanya. Kamu diskotik ya? Nggak usah tanya udah. Kamu nggak tanya, nggak usah tanya udah. Nanti kita bicara lagi dalam matikan. Nanti kalau dia merasakan ngirim afwan tadi saya lagi lewat. Kalau dia nggak ngomong nggak usah tanya, udah diam aja. Nggak usah nanya. Maksud saya teman tidak harus kita tahu apa privasinya. Ini masalah kita tuh apa? Fuduli itu pingin tahu hal yang tidak ada urusan dengan kita. Kepo kalau bahasa apa? Bahasa milenial. Kepo ya. Jangan, nggak harus. Dia tidak cerita kita nggak usah. Jadi pertemanan tidak mengharuskan kita mengetahui privasi orang lain. Ini kadang-kadang yang akibatnya buruk karena kita tahu privasi orang, akhirnya kita mulai penilaian yang tidak baik sama teman kita, akhirnya pertemanan kandas di tengah jalan atau dampaknya buruk. Di antara ada pertemanan peka terhadap kondisi teman. Kita namanya pertemanan melazimkan kita at-ta'awun 'alal birri wa taqwa. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awun 'alal birri wa taqwa, saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Kita peka dengan kondisi teman kita. Dia lagi sedih, dia lagi apa, ya, kita ngerti ya. Kita bantu dia, kayak dia datang pengen ngobrol, kita temani untuk menghilangkan dukanya misalnya. Ya, kita harus peka sama temannya. Ya. Kalau dia tiap hari kok tidur di masjid, kok nggak pernah pulang ke rumah, ini pasti sesuatu ini. Ini ada masalah keluarga, tidur di masjid terus. Ini bukan 10 hari terakhir Ramadan kok iktikaf terus di masjid. Kita harus peka, ada apa ini? Ya. Maka teman dekat kita boleh tanya. Kita rasa perlu karena kita melihat kondisi dia tidak benar. Ya. Jangan kita cuek-cuek aja enggak ya. Kita tidak berusaha mencampuri privasi orang, tapi ada hal-hal yang ketika itu kita lihat harus kita mulai bertanya karena kita lihat kondisi dia yang tidak baik. Kita ingin menolong dia. Ini perlu kepekaan. Taib itu tentunya di antara ada pada pertemanan dan tentu banyak ada pertemanan itu di antara yang hendaknya kita perhatikan. Kemudian kita bahas juga tentang hal-hal yang harus dijauhi dalam pertemanan. Hal-hal yang harus dijauhi dalam pertemanan. Yang pertama, jangan terlalu banyak teman dekat. Kita punya sahabat tapi jangan kebanyakan. Karena kalau kita punya teman banyak, akhirnya kita harus menunaikan hak-hak teman-teman kita. Akhirnya ada hak yang akan ditumbalkan, yaitu hak istri kita dan hak anak-anak kita. Kalau berlebihan dalam satu sisi, maka ada porsi yang akan jadi tumbal. Soalnya kalau punya teman banyak, repot. Saya baru saja ada wanita yang pas telepon, saya sama istri saya. Karena dia mau bicara sama saya call istri saya, baru kita ngomong bertiga lewat telepon. Artinya dia mengeluh di antara keluhannya, suaminya terlalu banyak teman. Datang ke rumah sebentar, ketemu lagi teman sana. Datang ke sebentar, ngobrol sama temannya. Saya ke kafe dulu, kemana dulu. Ini teman terlalu banyak teman, istri jadi tumbal. Maka kita punya teman yang kira-kira kita bisa tunaikan hak mereka. Jangan sampai kita terlalu banyak teman, akhirnya anak istri tidak kita perhatikan. Ya. Anak istri tidak kita perhatikan. Maka ini perlu diperhatikan juga, jangan sampai terlalu banyak. Adapun teman sekedar say hello, teman media sosial, teman di masjid, itu enggak masalah. Tapi teman yang selalu kita jalan sama dia, selalu sama ini perlu dibatasi. Dibatasi. Tidak baik kalau berlebihan, terlalu banyak apa? Banyak teman dekat, enggak baik. Kemudian juga di antaranya kalau sudah berteman dekat dengan sebagian orang, jangan juga terlalu sering dikunjungi. Kecuali ada urusan dakwah. Dalam satu hadis yang diperselisihkan tentang kesahihannya, Rasulullah SAW bersabda, "Zur ghibban tazdad hubban." Kunjungilah sesekali, maka akan semakin bertambah kasih sayang di antara kalian. Ketemu tiap hari juga bosan ya. Mudarat kalau ketemu teman tiap hari, pertama kerasa kasih sayang semakin luntur. Yang kedua, akhirnya kita menggibah orang biasanya. Sekarang ketemu hari pertama ngobrol ada bahan, hari kedua ada bahan, hari ketiga 1 minggu bahan sudah habis.
Ngomong apa? Mulai ngomong itu si fulan gini, itu si fulan. Mulai akhirnya terjerumus dalam apa? Ghibah. Tapi kalau kita bertemu seminggu sekali, sebulan sekali, 2 minggu sekali, ya oke, nggak ada masalah. Kecuali ada urusan dakwah. Sebagaimana Nabi SAW tiap hari ke rumah Abu Bakar, tiap hari Nabi SAW ke rumah Abu Bakar. Nabi tidak lakukan kepada sahabat-sahabat yang lain. Kenapa Nabi SAW tiap hari ke rumah Abu Bakar kalau nggak pagi sore, dalam hal disebutkan? Karena ada urusan apa? Dakwah, urusan dakwah. Kita bertemu tiap hari ada urusan dakwah. Jadi pembicaraan terarah, manfaat jelas, tujuan jelas. Ya. Jadi tidak benar juga setiap hari ketemu, ayo ke warung kopi ngobrol. Istri nunggu, bang kapan pulang bang? Tunggu belum sementara. Tiap hari begitu ya, repot. Mendolimi istri, mendolimi anak-anak. Ya. Dan kita akhirnya terjerumus dalam ghibah dan namimah. Oleh karenanya, bukan berarti kalau teman dekat harus ketemu tiap apa? Tiap hari. Kalau ketemu sebulan sekali, 2 minggu sekali, ada kerinduan pengen ngobrol. Ketika ketemu ada ketawa ketiwi, tapi ada pembicaraan yang bermanfaat. Jadi ingat, pertemuan tiap hari ini merusak pertemanan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam pertemanan hati-hati dengan teman-teman yang membuat kita mengingat masa lalu yang buruk sehingga kita bisa terjerumus kembali. Hati-hati. Ada teman-teman seperti ini, kalau kita dekat dia kok kita semakin mulai ingat, kok rindu ingin maksiat lagi, ya hati-hati. Nah, kita jauhi. Kita cari teman yang mendekatkan kita kepada Allah, bukan yang buat kita kembali lagi ke masa lalu sebelum berhijrah, ya. Waspada. Teman-teman seperti ini kita jauhi. Enggak usah berteman dengan orang seperti ini yang buat kita ingat masa lalu kita. Kemudian ketika berteman, jangan kita dimonopoli, jangan kita monopoli. Maksudnya bagaimana? Kita punya teman, bukan berarti dia hanya boleh berteman dengan kita saja. Dia boleh berhak pilih teman yang lain. Dia boleh berteman dengan kita, dia boleh berteman. Jangan harus boleh jalan sama saya aja, enggak boleh jalan sama yang lainnya. Ini biasanya timbul di antara ibu-ibu. Kalau bapak-bapak sih enggak, insyaallah. Ibu-ibu kadang-kadang seperti itu. Sudah teman dekat, kamu jalan sama saya aja, enggak usah yang lain. Ingin monopoli ini orang, dimonopoli, enggak boleh. Enggak boleh. Dan kita juga jangan dimonopoli. Ketika orang ingin dekat sama kita terus, kita tidak membuka diri kepada yang lain, juga enggak benar. Kita jangan memonopoli dan kita jangan dimonopoli. Itu berlebihan dalam pertemanan. Itu gulu dalam pertemanan. Alhamdulillah kita berteman, baiknya bukan berarti silakan dia mau ketemu siapa. Misalnya dia juga orang cerdas, dia juga ngerti. Kalau ada apa kita bisa nasihati, bukan berarti dia hanya berteman dengan kita atau kita tidak berteman kecuali dengan dia, enggak juga. Jangan mengurung diri, ya. Tetapi pertemanan karena Allah, mau dia berteman orang lain terserah. Makanya ibu-ibu kalau sudah teman terlalu dekat, gak pernah jalan kecuali sama dia, gak pernah jalan kecuali sama dia. Ketika ribut juga ngeri. Selalu dekat, ketika ribut juga apa? Ngeri. Semua aib dibongkar, semua rahasia diungkapkan, itu ngeri. Itu namanya berteman terlalu berlebihan. Bukan karena Allah tapi karena hawa nafsu. Ya, tidak boleh. Teman kita berteman karena Allah ada batasannya, ada aturannya. Kemudian di antara hal yang perlu kita perhatikan atau kita jauhi dalam pertemanan, jangan berharap teman kita sempurna. Teman kita tidak ada yang sempurna. Kapan kita berharap ekspektasi kita terlalu tinggi terhadap teman kita akan kecewa. Teman kita tidak sempurna. Makanya seorang penyair berkata, "Turidu sahiban la aiba fihi wa halil 'udu yafuhu bila dukhani." Kau ingin teman tidak ada aibnya, apakah ada kayu gaharu yang mengeluarkan bau harum tanpa asap? Pasti ada asapnya. Dia ada harumnya, tapi ada asapnya yang mengganggu. Teman kita baik, pasti ada kekurangannya. Kapan kita mengharap teman kita sempurna, kita pasti tidak punya teman. Teman kita mau kalau kita lagi susah, dia harus hadir di depan kita. Ya belum tentu, dia hadir 10 kali, 5 kali tidak hadir, ya sudah mau diapain. Dia juga punya kesibukan, kita kasih uzur sama dia. Dia juga punya keluarga, punya anak. Kita sudah muka peot-peot depan dia, dia tidak bantu kita. Dia tidak bilang, kamu kenapa? Ada perlu saya bantu? Enggak, dia diam-diam aja. Gimana sih teman kok kayak gitu? Kita jangan berharap berlebihan dari teman kita. Alhamdulillah dia bisa membantu kita dekat dengan Allah. Alhamdulillah. Beri uzur kepada dia. Makanya dalam Al-Quran Allah mengatakan di antara ayat yang jami' atau paling mengumpulkan tentang akhlak mulia, kata Allah Subhanahu wa taala di antaranya
dalam surat Al-A'raf ya. Khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin. Kata Allah Subhanahu wa taala, khudhil afwa. Ambillah sikap memaafkan. Maksudnya ini bukan artinya memaafkan, tapi maksudnya khudhil afwa ditafsir oleh para ulama yaitu terimalah akhlak yang mudah dari masyarakat, jangan kau berlebihan minta lebih dari mereka. Yang bisa mereka lakukan terima. Misalnya kau punya tetangga ya cuma ya begitu, cuma salam-salam, enggak pernah kirim kue, ya sudah. Jangan berharap, yang penting dia sudah senyum, sudah. Jangan berharap lebih dari dia. Jangan kau harap tetangga kok gitu, harusnya dia enggak usah lah. Ini hidup di dunia itu semua orang punya apa? Kekurangan. Kita punya teman juga gitu, dia bilang, teman kok gitu, temannya enggak usah juga. Biar yang semampu dia lakukan kita terima, yang tidak dia lakukan kita maafkan. Ya. Jadi dengan begitu kita nyaman karena kita hidup karena Allah Subhanahu wa taala. Kita punya teman model seperti ini, ya sudah. Kalau kau mau nasihati, kalau tidak ya sudah biarin. Terima yang bisa dia lakukan, kekurangannya maafkan, selesai. Dengan begitu kita hidup nyaman. Kapan kita mengharap kesempurnaan, kita pasti kecewa. Enggak ada yang sempurna. Kita saja tidak sempurna, kita mengharap orang sempurna sama kita enggak mungkin. Jadi jangan berharap teman yang tidak punya kekurangan. Ada saatnya dia mungkin punya kekurangan, ada saatnya dia mungkin salah sama kita, ya dia manusia sama seperti apa? Seperti saya. Kapan kita mengharap kesempurnaan, kita pasti akan putus dalam pertemanan kita. Kemudian di antara kesalahan dalam pertemanan adalah tidak menasihati teman yang bersalah. Di antara konsekuensi dari pertemanan, kita sayang sama teman kita, kapan dia bersalah kita nasihati. Jangan kita biarkan saja. Nasihati dia, kita duduk sama dia, ngobrol. Kamu begini, tapi caranya yang baik kalau ngomong. Selalu kalau kita nasihati, angkat dulu sisi kebaikan ini dalam segala hal. Bilang, Masya Allah kamu begini, Masya Allah. Saya lihat kamu gini, tapi ada satu yang saya lihat agak kurang. Seandainya kau sempurnakan, kau akan lebih baik lagi. Jadi bahasanya enak. Kita angkat dia dulu, baru kita sebutkan sisi kekurangannya agar dia mau menerima. Tapi kalau bilang, kamu tuh begini, kamu begini, udah ngaji kok kayak gini, repot ya. Tapi kalau bilang, kamu Masya Allah, saya cuma ada satu yang saya lihat kok agak kurang. Mudah-mudahan ini mungkin saya salah pandang atau saya salah persepsi, mungkin saya salah paham. Tapi saya lihat kau begini. Jadi kita ngomong enak, dia mudah apa? Mudah terima. Ya. Adapun teman berbuat maksiat, kita biarkan saja di depan mata kita dan kita biarin saja. Dengan kalau saya tegur nanti putus pertemanan. Kalau saya tegur nanti saya dijauhi. Itu namanya teman yang tidak amanah. Dia bukan teman yang baik yang membiarkan saudaranya terjerumus dalam maksiat. Kalau kamu temannya, harusnya kamu sayang sama dia. Kalau kamu sayang sama dia, harusnya kamu tegur, jangan dibiarkan. Tegur. Tapi cara tegurnya yang baik, apalagi sama kawan. Kita pernah belajar bareng, kita pernah berjuang bareng, kita pernah mungkin ya banyak hal masa lalu, ya kita tegur dengan cara yang baik. Orang insya Allah kalau dari hati ke hati insya Allah diterima ya. Insya Allah diterima oleh sahabat kita. Tinggal cara tegur yang baik. Taib, ini saja ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala yang saya sampaikan. Kalau ada yang bertanya, saya persilahkan. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Mau dulu sampai sini atau mau selesai sebelum duhur? Sebelum duhur. Maksudnya mereka pulang. Jadi tidak selesai ini. Duhur jam berapa? 11.41. Bentar lagi berarti. Baik, kita lanjutkan sesi tanya jawab. Ustadz, saya berada di lingkungan di mana banyak rekan kerja melakukan kemaksiatan seperti minum-minuman, maksudnya khamar dan perzinahan. Dan rekan tersebut men-share via WA kegiatan maksiat tersebut ke saya. Bagaimana sikap saya terhadap orang tersebut? Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Di Japri, akhi ini maksiat. Ya. Sampaikan, jangan malu-malu. Maksiat seperti ini harusnya kamu sembunyikan. Kamu jangan terang-terangan. Ya. Rasulullah SAW bersabda, "Kullu ummati mu'afan ilal mujahirun." Semua umatku akan selamat kecuali yang terang-terangan melakukan apa? Maksiat. Di antara bentuk terang-terangan adalah seorang melakukan maksiat, kemudian Allah sudah tutup, malah dia share, dia bongkar. Ini enggak boleh.
Ya, sampaikan baik dengan kata-kata yang baik, dengan bahasa yang indah. Tapi resikonya memang habis itu diblokir ya. Tidak apa-apa. Antum diblokir karena Allah Subhanahu wa taala, tidak ada masalah. Tapi nasihat jangan biarin aja. Mungkin dia nggak ngerti, mungkin selama ini tidak ada yang nasihati, mungkin selama ini ayo tambah lagi malah dimotivasi untuk maksiat. Namanya orang lalai ya. Nasihati, jangan dibiarkan nasihati. Kita ini masalahnya kadang-kadang terlalu pekewo dalam menasihati. Akhirnya maksiat berjalan karena kita pekewo melulu. Enggak enak. Akhirnya tidak ada tegak amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi kalau kita silakan beramar nahi mungkar tapi caranya yang baik, apalagi teman. Ngobrol berdua, kita ajak makan di rumah atau bagaimana, kita ngobrol. Aduh mohon maaf ini lihat yang enak dari hati ke hati, kan tunjukkan kita sayang sama dia, insyaallah dia mudah-mudahan mau terima. Ana belum lama ini hijrah dan ana belum kenal teman-teman di kajian sunnah di daerah ana berdomisili. Alhasil waktu ana ikut mengaji, yang lain pada ngobrol dengan teman mereka masing-masing. Ana enggak diajak ngobrol. Ana ingin gabung tapi enggak ada yang kenal. Tambah lagi ana orangnya pendiam. Mohon nasihatnya Ustaz, qadarullah teman-teman dan jamaah pengajian tempat ana hadir di sini. Antum namanya siapa biar ana suruh orang kenalan sama antum. Antum kalau ngobrol lihat temannya ada yang diam-diam, antum datangnya gimana kabarnya, basa-basi lah ya. Cari pahala dengan apa? Menyenangkan teman. Ini contoh orang yang sedih karena dia diajak apa? Ngobrol. Senangkanlah hatinya. Kalau ada yang duduk termenung di ujung diam gini, antum datang. Assalamualaikum. Tapi kasih udzur sama mereka. Mungkin mereka enggak enak sama antum karena antum terlalu berwibawa ya. Kasih udzur sama antum. Enggak ada salahnya antum yang maju. Assalamualaikum, gimana kabarnya? Tinggal di mana? Enggak apa-apa, enggak ada salahnya. Kita membuka pertemanan. Jadi kalau kita mengalami kondisi tersebut tidak menyenangkan, kita rubah menjadi enak. Gimana caranya? Jangan biarkan terus-terusan begitu. Masa begini terus, ya sudah kita mulai yang sapa, kita yang tanya, biar enak. Pengajian lagi nyaman ya. Ustaz, dari sekian banyak teman ana yang sudah ngaji, tapi hanya ada 2 orang yang buat ana merasa naik imannya jika bertemu. Apakah ini ada yang salah dengan keimanan ana atau pertemanan ana bagaimana Ustaz? Ya apa kalau antum merasa 2 teman yang ya sudah berteman dengan mereka, yang lain sekedar sehero. Bukan berarti ketika kita hanya berteman dengan 2 orang yang lainnya kita tidak tegur sapa. Tidak semua jadi teman dekat kita ya. Teman 2 tadi menurut antum menaikkan iman, dekat sama mereka. Tapi yang lainnya juga tegur sapa ya. Yang penting jangan merasa kita ujub. Kita merasa lebih tinggi enggak. Kita bilang saya berteman dengan dia, iman saya semakin turun, mungkin bukan karena dianya tapi karena saya yang kurang baik. Begitu. Ketika ada teman yang bisa naikkan iman, ya udah kita berteman dia tanpa harus mencela yang lainnya, tanpa harus mencela yang lain karena mungkin kekurangan kembali kepada diri kita. Perlukah kita meninggalkan teman yang lama? Tapi terkadang ingin menularkan indahnya sunnah yang sudah kita dapatkan dan hidayah yang kita rasakan ini. Kalau memang menurut kita pertemanan tersebut bisa bermanfaat, kita bisa mendakwahi dia, tidak ada masalah dakwahi dia. Tapi semua melihat kemampuan dan situasi, melihat kemampuan dan waktu ya, kita hidup ini tidak lama. Ya, kalau kita bisa dakwahi, kalau enggak ya kita sibukkan yang lebih bermanfaat ya. Ustaz, rekan kerja saya pecinta musik dan khamar. Apakah rekan kerja bagian dari teman? Iya, teman kerja, tapi bukan teman yang dimaksud, sahabat gitu enggak ya. Kita semua teman, kita boleh kenal banyak orang, tapi teman-teman spesial ya tidak adalah terbatas. Maksud saya kalau punya teman seperti tidak ada salahnya kita dakwahi. Nasihati. Kita tadi saya ulangi tadi, kita ini terkadang terlalu pekewo sehingga akhirnya amar ma'ruf tidak, nahi mungkar tidak jalan. Tidak ada salahnya kita ngobrol sama dia berdua, tarik tangannya ngobrol. Kamu mohon maaf gini apa-apa menasihati dia. Siapa tahu dia dapat. Sebelumnya kita berdoa kepada Allah, saya ingin dakwahi dia. Allah bukalah pintu hatinya. Engkau yang buka pintu hati manusia. Engkau Al-Hadi, Engkau adalah pemberi hidayah. Berilah hidayah kepada hatinya. Terus kita bismillah kita ngomong sama dia pelan-pelan.
Ustadz, Anda punya teman yang jarang sholat. Ketika saya ajak sholat, dia bilang nitip sekalian ya. Nitip, nitip apa maksudnya? Bagaimana? Ya, saya nasihati aja. Bilang sholat, tidak ada nitip-nitipan ya. Sholat sendiri-sendiri ya. Sholat sendiri. Kalau sholat nitip-nitipan, satu dunia sholat satu orang aja. Semuanya yang lain ditipin ya. Ya, sholat itu untuk kebaikanmu, nasihati baik-baik ya. Allah musta'an. Panjang. Bolehkah masjid memiliki unit usaha yang modal dari usaha tersebut adalah infak kaum muslimin ya. Semuanya namanya infak harus jelas ya. Kalau antum ingin seperti ini, antum harus tulis infak untuk modal masjid akan bukit unit usaha. Saya menginfak silahkan apa-apa. Yang penting menjalankannya apa? Amanah. Jelas masjid punya niat seperti ini. Yang ingin infak silakan. Mudah-mudahan menjadi amal jariah ya. Adapun kemudian antum tidak ada pengumuman antum akan gunakan karena bisa jadi untung bisa jadi buntung. Paham? Kalau buntung sayang uang mereka ya. Tapi kalau antum sudah kasih iklan antum kan tahu bahwasanya mereka tahu ada resikonya. Semuanya ada apa? Ada resikonya. Maka infak itu sesuai dengan harus amanah. Infak buat apa ya kita gunakan buat itu. Kalau kita harus infak buat toilet ya buat toilet, jangan buat yang lain. Kalau kita bilang infak buat masjid jangan buat yang lainnya misalnya. Ya. Semuanya harus apa? Amanah ya. Kemudian lanjutannya. Kemudian hasil dari usaha tersebut dibagi 60% untuk pelaku usaha dan 40% untuk masjid. Ya intinya harus jelas kalau mau ngambil infak dari orang harus jelas. Masjid punya rencana seperti ini harus jelas bahwasanya begini, nanti yang menjalankan ada bagi hasil sekian-sekian, nah buka infak. Yang mau infak yang enggak. Ustaz, dalil hukumnya bermufaraqah, yaitu keluar dari kemakmuman ketika imam berusak bacaan ihram pada surat Al-Fatihah. Intinya seorang makmum dibolehkan untuk meninggalkan imam dengan niat jadi salat munfarid tidak berjamaah kalau ada maslahat. Ya. Dalilnya adalah kisah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Ketika beliau salat Isya, beliau baca surat Al-Baqarah. Maka ada seorang sahabat yang dia salat bersama Mu'adz. Karena kelamaan dia sholat sendiri. Dia sholat, assalamualaikum, assalamualaikum pergi. Sampai akhirnya Mu'adz pun marah. Mu'adz mengatakan dia orang munafik. Bagaimana dia mufaraqah, dia meninggalkan sholat jamaah kemudian berubah menjadi niat sholat apa? Sendiri. Maka Rasulullah pun orang ini ketika dibilangin oleh Mu'adz maka dia pun tersinggung. Dia datang kepada Nabi SAW. Dia laporkan. Ya karena Mu'adz terlalu lama baca. Ya, saya capek, ada usaha besok, ada kerjaan. Maka Rasulullah SAW pun manggil Mu'adz bin Jabal. Rasulullah SAW tegur. Rasulullah SAW marah. Kata Rasulullah SAW, afatanun anta ya Mu'adz? Apakah kau pembuat fitnah wahai Mu'adz? Aina anta min sabbihisma rabbikal a'la wasyamsi wa duhaha wal laili idza yaksha dan seterusnya. Kata Rasulullah SAW, kenapa kau tidak baca surat-surat yang seperti sabbihisma rabbikal a'la, surat-surat yang pertengahan, ya, yaitu awasitul mufassal, ya. Surat-surat yang pertengahan. Ini dalil bahwasanya seorang boleh mufaraqah karena ada suatu. Para ulama menyebutkan fuqaha di antara bentuk-bentuk yang seorang boleh mufaraqah dari niat berjamaah menjadi munfarid di antaranya misalnya dia sholat, tahu-tahu dia kelihatannya mau batal, tidak kuat lagi sementara imam pasti lama. Dia kayaknya enggak kuat, dia cuma bisa bertahan 1 menit lagi. Maka dia boleh mufaraqah, dia sholat assalamualaikum. Kemudian dia misalnya ini boleh ya. Karena kalau dia imam ini baca biasanya lama ini, saya enggak kuat. Ini boleh ya. Atau misalnya orang dia merasa mau muntah. Kalau dia muntah mungkin dia akan repot. Dia bertahan, saya enggak kuat. 5 menit lagi saya bakalan apa? Muntah. Ini sholat tarawih, ya dia sholat sendiri, selesai. Enggak ada masalah, ini boleh. Atau seperti antum sholat di mana? Di bandara. Tahu-tahu antum sholat subuh, imamnya Alhamdulillahirabbil alamin. Terus panggilan kepada Bapak Firanda, ini nama saya. Udah, assalamualaikum. Enggak ketinggalan apa? Pesawat. Itu dalam kondisi darurat. Asalnya jangan seorang memisahkan diri dari apa?
jamaah. Tapi kalau ada keperluan maka boleh. Wallahu a'lam bishawab. Apakah profesi bisa mempengaruhi pribadi seorang? Ya jelas bisa. Profesi apa bisa mempengaruhi pribadi seorang? Profesi yang halal insya Allah menjadikan seorang berakhlak baik. Profesi yang haram bisa merubah pribadi seseorang. Jelas sekali pekerjaan bisa mempengaruhi kepribadian seseorang. Maghrib, zuhur jam berapa? Berapa menit lagi? 11 menit, 10 menit lagi. Ustaz, bagaimana cara melarang suami yang susah meninggalkan teman-teman yang banyak mudarat? Ajak ngobrol sama suami, diskusi. Coba teman-temanmu begini, saya tidak ingin kau lebih jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak melarang kamu berteman, tapi carilah teman selektif. Nasihati ya, kita suami istri saling teman perjalanan hidup ya. Maka ada suami yang seperti itu dinasihati. Ustaz, saya dulu seorang anak band dan teman-teman saya masih suka mengajak untuk pergi ke band sampai sekarang. Tolong bagaimana cara menolak dan mencari alasan menjelaskannya. Bilang musik haram, tidak. Bilang mohon maaf saya sudah hijrah. Maksud hijrah itu apa? Maksudnya saya tidak main band lagi. Kenapa tidak main band lagi? Karena saya baru tahu kalau musik itu apa? Haram. Bilang saya baru tahu. Saya baca-baca lagi, saya takut masuk neraka. Sampaikan. Mungkin teman tidak sadar bahwasanya musik itu apa? Haram. Mungkin dia tidak tahu. Mungkin dia tidak tahu ya. Oleh karenanya kita sampaikan dengan kata yang baik, mohon maaf saya sudah hijrah, saya sudah tidak dengarkan musik lagi. Kalau ditanya kenapa? Saya baru tahu ternyata musik haram, ada yang kasih tahu saya, misalnya begitu. Ya nanti tinggal kalau mau diskusi, kalau enggak. Adapun kita diajak ke tempat musik-musik ya nanti kita bisa kembali lagi seperti dulu. Saya pernah ngisi di kajian di Melbourne, ada seorang ini musik waktu itu Ramadan. Ada yang bertanya, saya pertanyaannya agak aneh, tapi dia tanya benar. Dia bilang, Ustaz, saya ini setiap Ramadan diajak buka puasa sama teman-teman yang dulu teman-teman saya nakal, Ustaz. Kalau habis buka puasa kita minum bir, Ustaz. Dan saya takut, apakah saya boleh tidak hadir acara tersebut? Karena saya pernah hadir, kemudian saya ikut minum bir lagi. Subhanallah. Habis buka puasa langsung minum. Ini terjadi. Ya, orang-orang jahil, orang yang ngerti, ya, hidup di luar negeri non muslim